umpamanya tadi katakan ada cyanida ditemukan di lambung. Iya. Nah, umpamanya apakah memang kalau orang mati karena cyanida harus ditemukan itu di empedu umpamanya atau di hati umpamanya? Iya. Itu saya ambil adalah untuk menseleksi kemungkinan ada racun-racun lain. Nggak, maksud saya kalau orang mati itu apakah pasti ditemukan sesuatu zat lain atau cyanida di dalam hati atau tidak? Nah, ini dia. Ini tergantung dari proses kematiannya. Makin cepat prosesnya, peredaran dari cyanida itu tidak sampai kemana-mana. Dia begitu dia menyerang jantung, begitu dia menyerang otak, dia sudah berhenti. Dan ini terjadi pada kasus yang ini, menurut pendapat saya. Ya, maksud saya itu oke. Ya. Tapi standar atau parameter untuk menentukan seorang mati karena cyanida, salah satu yang paling utama Tadi hanya itu saja, bahwa tidak ada racun di dalam tubuh, tidak ada zat yang sebetulnya tidak ada di dalam tubuh dalam keadaan normal. Itu saja patokan kita. Tetapi juga kita menggunakan tadi runtutan-runtutan tadi. Ada kontak, ada gejala, ada tanda, diketemukan racun di dalam bahan yang dia kontak. Kemudian di dalam tubuhnya ada, ya udah itu kaitannya sangat erat sekali. Dan inilah namanya pemeriksaan forensik. Ya, jadi kalau ditemukan umpamanya di dalam tubuh lambung kita ini ada cyanida. Iya. Coba jelaskan setelah dari di lambung kemana dia perginya? Dari lambung kalau dalam keadaan dosis yang kecil, Ya. itu akan diserap ke dalam tubuh, akan diserap oleh lambung, masuk ke dalam peredaran darah, di hati akan diurai menjadi asam tiosianat dan NH4. Itu amoniak, itu akan dikeluarkan melalui kencing nantinya. Kalau dalam dosis sedikit. Coba saudara jelaskan tentang tadi saudara katakan masuk dalam hati, lantas dirubah menjadi tiosana. Akan metabolisme. Ada metabolisme. Coba jelaskan bagaimana reaksinya itu. Reaksinya seperti biasa saja, seperti makanan. Makanan itu juga akan melewati hati, di hati nanti akan diolah, yang protein akan dikirim ke otot dan sebagainya. Ini juga begitu, karena ini racun, dia akan diolah dan dibuang melalui ginjal, akhirnya kelewat urin. Jadi kalau racun itu masuk ke hati, maka dia bereaksi dan keluarlah namanya tiosianat itu tadi, urium. Jadi kalau orang mati selalu kemungkinannya ada ditemukan dalam hati tiosianat ini. Iya. Ada ya? Harusnya ada, tapi karena matinya cepat, proses itu belum berjalan. Proses itu belum berjalan. Seharusnya ada ya? Ada. Seharusnya syarat, karena saya baca di ahli itu juga, seharusnya parameter untuk menentukan matinya seorang ini adalah karena ditemukannya zat tiosianat di dalam hati. Pertanyaan saya, di dalam hasil lab ini ditemukan nggak tiosianat itu? Nggak ada, karena apa? Karena dia cepat sekali proses kematiannya. Nanti solusi kedapatnya apa? Tidak ada ya? Tidak ada, tapi Bapak juga harus berpikir, saya ngomong tidak ada, karena apa? Secara forensik itu karena prosesnya sangat cepat sekali. Hitungannya hanya detik loh Pak. Hitungannya hanya detik. Ya. Oke, jadi tidak ada tiosianat. Ya, jadi saya juga minta pada Pak Hakim menjelaskan bahwa saya menjelaskan tidak ada, memang itu benarnya seperti itu, pengetahuan umumnya adalah seperti itu. Tapi karena prosesnya sangat cepat, tidak sampai dia sampai ke itu, bahkan tidak sampai ke usus, tidak sampai ke usus halus, karena keburu mati dia. Dosisnya besar sekali, 2 kali lipat. Oke, saya tanya lagi, tadi saya katakan karena cepatnya dia langsung menyerang jantung dan otak. Nah, bagaimana bentuk serang ke jantung itu? Apa tanda-tanda bahwa jantung itu diserang? Jantung itu diserang ya itu dia. Jadi dia berhenti bernapas. Ada di otak dia kejang-kejang. Seandainya kita periksa jantungnya, ada nggak tanda-tanda di dalam? Ada namanya bintik-bintik perdarahan. Biasanya ada bintik-bintik perdarahan. Di jantung itu ya? Iya. Di otak? Di otak itu biasanya otaknya mengalami kelainan-kelainan perdarahan juga. Perdarahan kecil-kecil, bukan yang namanya stroke. Terutama adalah pada batang otak. Batang otak itu yang mengatur pernapasan dan kerja jantung. Itu kalau keserang itu, semua orang pasti akan mati biasanya. Karena memikirkan Pak dokter. Iya. Karena Bapak mengatakan seharusnya dicek jantung, seharusnya dicek kepala, sehingga kan kita merasa sayang, loh
kenapa nggak diperiksa? Padahal kalau diperiksa kan lebih akurat. Kan begitu dokter. Ya, tapi kan Bapak nggak tahu kenapa polisi meminta seperti itu. Itu kan mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, makanya jadi seandainya kalau polisi minta hanya organ di lambung, Bapak hanya bisa periksa itu aja ya? Lah iyalah. Nggak bisa periksa tubuhnya? Nggak bisa, karena kan harus membuka. Begitu ya? Iya. Tapi menurut saudara sebaiknya sebenarnya semua ya? Menurut saya sebaiknya itu. Sebaiknya itu. Kalau umpamanya tadi saudara mengatakan, sekalian juga saya baca-baca buku, memang kan banyak di luar kita ini banyak ada sianida juga. Tadi Bapak katakan ada dalam singkong, ada dalam rokok, apel juga ada. Apel ada? Ada apel juga ya. Jadi kalau umpamanya atau di coklat ada coklat. Coklat saya nggak tahu persis berarti ya. Apel ada ya. Apel. Nah, jadi kalau dia makan apel sebelumnya, ada kemungkinan juga ada dong di dalam lambungnya. Ada kemungkinannya. Ya di dalam karena kecil kan? Iya, karena kecil. 0,2 kan kecil sekali itu kan? Iya. Jadi bisa juga itu dari makanan begitu ya? Bisa. Tapi kan dia nggak makan makanan apel. Bapak kan nggak tahu. Kan kelihatan di TV. Di berita acara ada. CCTV kan ada. Di berita acara ada. Nanti itu udah Bapak. Nanti. Ada kan? Ada. Iya. Tapi Bapak begini Pak, kalau jumlahnya sedikit itu tidak banyak menyebabkan efek karena dia di metabolisme tadi itu Pak. Jadi dia dikeluarkan. Jadi sudah benar Bapak. Karena kita temukan kan 0,2. Bapak bilang tadi mungkin karena makanan, antara lain apel, ya kan? Nah, Bapak kan akhirnya mengambil kesimpulan bahwa matinya ini karena sianida karena ada dokter lain ahli mengatakan detail dosisnya bla 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 ditemukan bla 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 kan begitu. Jadi nanti itu biarlah mereka yang ceritakan Pak gitu maksud saya. Biarkan Bapak di sini kan begitu. Gitu. Jadi baunya sianida itu seperti almond ya? Iya, seperti buah almond, kacang almond. Nggak ada di Indonesia, biasanya cuma di Eropa saja. Enak dong almond ya? Iya, dan hanya 60% dari korban dari kita ini tidak dapat mencium baunya. Hanya 40% orang. Jadi nggak bau busuk ya? Enggak bau busuk sebetulnya. Kalau murni almond ya. Kalau murni sianida. Saya juga sering makan almond soalnya enak sekali tuh. Karena wangi.